Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kita melanjutkan pembahasan soal-soal simulasi 2 ya yang kita ambil dari buku Erlangga. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 14. Coba kita langsung membahas ya. Nah, di sini soalnya mercusuar atau menara suara adalah sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu panduan arah dari kapal laut. Nah, pada ketinggian 150 meter, seorang petugas ini melihat dua kapal dalam posisi sejajar, ya, mendekati mercusuar pada jarak 170 meter dan 390 meter seperti pada tampak pada gambar yang ada di samping. Kecepatan kedua kapal ini menjelang tiba ke mercusuar itu mulai diperlambat, sehingga kecepatan rata-rata kapal A ini adalah 40 meter per menit dan kecepatan rata-rata kapal B adalah 144 meter per menit. Nah, berdasarkan teks tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Baik ya, ini kalau kita lihat, teman-teman semua, adik semua, ini ada dua segitiga ya yang kelihatan. Ada segitiga yang kecil ini, kemudian ada segitiga yang besar seperti ini guys. Ya, coba kita lihat apa yang ditanyakan yang pertama. Yang di sini adalah jarak dari mercusuar kapal A adalah jarak dari mercusuar ke kapal A ini adalah 100 meter. Berarti yang ini yang ditanyakan ya, yang ini. Berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk segitiga yang kecil yang di sini, gitu ya. Nah, misalkan di sini katakanlah kita simbolkan dengan X. Oke. Berarti untuk mendapatkan X ini adalah kita menggunakan X kuadrat sama dengan 170 170 dikuadratkan dikurangi dengan 150 dikuadratkan ya, karena segitiga siku-siku yang di sini. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekarang coba kita hitung. Ini 170 kuadrat berarti 17 kuadrat 289 ya, tambah 2 nolnya. Dikurang dengan 15 kuadrat itu 225. Ya, baik. Jadi 289 dikurangi 225 dapatnya 8 ya, 6400 ya. Oke, berarti X-nya di sini sama dengan akar dari 6400 sama dengan 80 ya. Berarti jaraknya di sini adalah 80 meter. Ini 100 meter salah. Nah, kemudian jarak dari mercusuar ke kapal B adalah 360 meter. Berarti segitiga yang besar. Kita ganti tinta dulu ya. Yang ini yang dihitung. Oke, nah ini katakanlah kita simbolkan dengan Y. Berarti Y kuadrat sama dengan 390 dikuadratkan dikurangi dengan 150 kuadrat. Ya. Nah, di sini 390 kuadrat berarti 1521. 00 dikurangi dengan ini tadi 22500. Hasil pengurangannya 129600 ya. Nah, sekarang jadi Y-nya di sini akar dari 129600 dapatnya berapa? Itu 360 ya. Jadi jaraknya 360 keseluruhan. Dari mercusuar ke kapal B itu 360. Ini benar. Kemudian jarak antar kapal A dengan kapal B adalah 280. Berarti yang ini yang ditanyakan ya. Coba saya ganti tinta lagi. Yang ini yang ditanyakan. Berapa jaraknya ini? Ya tinggal diperkurangkan berarti ya. Yaitu 360 dikurangi dengan 80. Dapatnya 280. Ini benar. Nah, kemudian jarak dari mercusuar ke kapal B. Ya, ini adalah 4 kali dari mercusuar ke kapal A. 4 kali 80 itu 320 ya, tidak sama dengan 360. Jadi ini salah. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 14. Kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan di bagian komentar di bawah video ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Silakan. Ya, diperhatikan soalnya ya, masih menggunakan teks yang sama tadi dengan di nomor 14. Tapi di sini yang ditanyakan adalah yang pertama, kapal A tiba di mercusuar 30 detik lebih cepat daripada kapal B ya. Kita perlu ingat kembali yang tadi ya, dari jarak
jarak A ke mercusuar ini 80 meter, kemudian jarak B ke mercusuar itu adalah 360 meter. Kita catat dulu ya adik semua. Baik, coba kita lihat yang pertama, kita cek yang pertama di sini, kapal A tiba di mercusuar 30 detik lebih cepat daripada kapal B. Artinya waktunya yang ditanyakan. Waktu itu rumusnya adalah, ini waktunya kapal A, jarak dibagi dengan kecepatannya ya. Jaraknya kapal A tadi ke mercusuar itu 80 meter ya. Kemudian kecepatannya kapal A itu di sini 40. Ya. Berarti dapat ini 2 meter. Itu 2 menit ya. Ya, ini 2 menit. Nah, sekarang untuk waktunya kapal B, itu jaraknya dari kapal B ke mercusuar tadi berapa? 360 ya. Dibagi dengan kecepatannya itu 144 meter per menit. Berarti 360 dibagi 144 dapatnya 2,5 menit. Nah, sekarang ini 2 menit dengan 2,5 menit ini kan sama saja dengan 2 menit. Ya, ini kalau setengah menit itu kan berarti 30 detik ya. Oke, jadi 2,5 menit sama saja dengan 2 menit 30 detik. Nah, di sini ternyata 30 detik lebih cepat daripada kapal B. Ini pernyataannya benar ya. Agak lebih lambat ini yang kapal B. Karena dia waktunya 2 menit 30 detik. Nah, kemudian yang berikut, jika kapal A menurunkan kecepatannya menjadi 30 meter per menit, maka kapal A akan sampai dalam waktu 3 menit 20 detik. Coba kita hitung ya. Ini TA sama dengan jaraknya 80, kemudian kecepatannya dia ubah menjadi 30. 80 dibagi 30 dapatnya sekitar 2,67 menit. Ya. Atau 2 menit sama saja ini dengan 2 menit. Ya. Ini kan 0,67 menit, kalau dikali 60 detik sama saja dengan 40 detik. Oke, jadi ini salah. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, jika kapal B menaikkan kecepatannya menjadi 150 meter per menit, maka kapal B akan sampai dalam waktu 2 menit 24 detik. Coba dihitung lagi. TB di sini sama dengan jaraknya adalah 360, kecepatannya diubah menjadi 150. Berarti ini hasilnya 2,4 menit. Atau setara dengan 2 menit. Ini 0,4 menit ya. Ada sisanya 0,4 menit. Kalau dikali dengan 60 detik, maka itu sama dengan 24 detik. Ya, maka pernyataan ini benar. Semoga bisa dipahami ya, nomor 15. Next, nomor 16. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, masih menggunakan teks di nomor 14. Coba dilihat. Berdasarkan teks tersebut, setelah kapal B bergerak 210 meter. Oh ya, dia sudah bergerak sejauh 210 meter mendekati mercusuar. Berarti sisa jarak sama dengan 360 dikurangi dengan 210 dapatnya adalah 150 meter. Ya. Maka jarak petugas kapal B sekitar berapa meter? Oh ya, ini kan logikanya kan seperti ini ya. Ini kapal di sini kapal B sekarang posisinya. Nah, tingginya tadi ini kan 150. Ya, di sini masih ada 150 meter. Yang ditanyakan adalah yang di sini, guys. Berarti katakanlah ini sisi miring. Berarti miring kuadrat sama dengan 150 kuadrat ditambah dengan 150 kuadrat. Ini dapatnya 225. Ya, 22500 ya. Ditambah dengan ini juga 225. Berarti jumlahnya ini adalah 450 ya. 445.000 maksudnya ya. Oke, berarti M-nya di sini adalah akar dari 45.000. Nah, kita sederhanakan ya. Ini bisa diuraikan menjadi 225.00 dikali dengan 2. Ya.
Yang bisa diakarkan adalah 22500 atau 22.500. Akarnya ini adalah 150. Akar 2 tidak bisa diakarkan ya, ditulis saja akar 2. Jadi jaraknya di sini adalah 150 akar 2. Akar 2-nya bisa diganti dengan 1,41. Jadi 150 dikali dengan 1,41. Ini sekitar hasilnya ini 211,5 meter ya. Atau dibulatkan menjadi 21212 meter. Jawabannya C. Ya, semoga bisa dipahami ya nomor 16. Next nomor 17, silakan. Ya, kita buat dulu trapesium ya. Ini trapesiumnya, katakanlah dia seperti ini, guys. Oke. Nah, kita beri nama trapesium ABCD. Ya, hati-hati menempatkan sudut seperti ini ya. AB-nya di atas, karena apa? Karena AB-nya ini lebih pendek daripada CD. Ini 12, kemudian CD-nya di sini 16 cm, ya. Nah, kemudian di sini diketahui di sini sebuah garis lurus memotong sisi BC di titik P dan sisi AD di titik Q dengan perbandingan AQ banding QD ini 2:3. Jadi seperti ini. Ya, ini di sini P, ini Q, ya. Ini di sini AQ-nya 2, kemudian QD-nya di sini 3. Yang ditanyakan adalah panjang PQ sama dengan berapa, ya. Cara silumannya seperti ini ya. Kita kerja pakai dua cara. Cara siluman untuk menentukan PQ-nya di sini yaitu sama dengan kita kali silang saja ya, perbandingannya ke sisi yang sejajar. Jadi ini kita kalikan dengan ini, kemudian 3 dikalikan ke 12. Seperti ini guys, 2 dikali 16 ditambah dengan 3 dikali 12, ya. Kemudian dibagi dengan jumlah perbandingannya, yaitu 2 tambah 3. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan ini ya. Berarti 2 dikali 16, 32, ditambah dengan 3 dikali 12, 36 per 5. Berapa ini? 32 tambah 36, 68. 68 ya. Dibagi dengan 5, itu dapatnya 13,6 cm. Jawabannya bravo. Nah, kita kerja pakai cara biasa lagi. Ya, ini cara biasa atau cabi. Untuk cara biasanya di sini, itu kita menggunakan konsep dari perbandingan, ya, perbandingan kesebangunan. Coba kita hapus dulu ini. Ya, kita menggunakan teori kesebangunan materi yang baru-baru kalian pelajari. Nah, pertama di sini kita menggunakan garis bantu dulu ya. Ini kita buat garis yang sejajar seperti ini. Ya. Nah, karena di sini 12, maka di sini juga 12. Ini sama dengan yang pendek ini, pendek, yang sama dengan yang AB. Ini juga otomatis sama dengan 12. Berarti kita cari dulu sisi yang pendek yang di sini. Katakanlah misalkan X. Ya. Berarti ada dua segitiga yang kita lihat. Ada segitiga kecil, ada segitiga besar. Paham ya sampai di sini? Nah, di sini X. Kemudian ini panjangnya 2 untuk segitiga yang kecil di sini. Kemudian segitiga yang besar itu panjangnya kan 2 tambah 3 ya, 5. Kemudian berapa panjangnya di sini? Ya, ini kan sudah 12 ya, berarti 16 dikurang 12 itu panjangnya 4. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. Kita cari nilai X-nya. Ini 2/5 sama dengan X per 4. Paham sampai di sini? Dikali silang ya. 5 dikali X itu 5X. Kemudian 2 dikali 4, 8. Jadi X-nya 8 dibagi 8 bagi 5. Itu 1,6. Jadi panjangnya PQI sama dengan, ini kan sudah ada 12 ya. 12 ditambah dengan X. 12 ditambah dengan X-nya itu 1,6. Berarti dapatnya 13,6 cm. Sama jawabannya. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 17.
Next nomor 18, silakan. Ya, diketahui segitiga ABC dengan PQR dengan panjang AB sama dengan panjang PQ. BC ini berimpit dengan PR, ya, dan sudutnya ABC sama dengan sudut ke QPR. Ini kalau kita gambar ya, katakanlah segitiganya itu seperti ini. Kita gambar dulu. Segitiga ABC. Kita gambar apa adanya dulu ya. Katakanlah kita gambar biasa saja dulu, karena kita belum tahu yang mana yang berimpit itu. Nah, ini PQR. Nah, di sini dikatakan AB itu kan sama dengan PQ. Ini sama panjang dengan yang PQ-nya. Kemudian besarnya ABC. Ini ABC berarti sudutnya di tengah. Yang di sini. Itu sama dengan sudutnya QPR. QPR dia ini. Nah, kemudian dikatakan di sini. Ini yang menarik. BC itu berimpit dengan PR. Ya, tidak mesti sebenarnya dibuat dekat ya. Itu BC dengan PR. Kita mesti tuliskan seperti ini. Karena dikatakan BC berimpit dengan PR, berarti kita buat segitiga yang agak mirip-mirip dengan PQR. Kita rombak segitiga ABC-nya. Ya, akan menjadi seperti ini. Di sini A, di sini B, di sini C. Supaya jelas, dikatakan BC itu sama dengan berimpit dengan PR. Kalau berimpit itu kan berarti sama ya, kurang lebih sama seperti itu. BC-nya ini berimpit dengan PR. Ya, seperti ini. Kalau BC ditempatkan di PR, ya dihimpitkan, nah itu kurang lebih akan sama panjang. Semoga bisa paham ya. Oke, nah sekarang tadi itu P sama dengan B. Nah, ini sudah sejajar. Sudah sehadap. Ini P, ini B. Ya, paham ya? Ya, paham. Nah, yang pertama, segitiga ABC kongruen dengan PQR. Ini benar. Kemudian sudut ACB. ACB itu berarti ACB yang ini. Itu sama dengan QRP. QRP. Ya, ini betul, sehadap juga. Nah, kemudian sudut BAC. BAC. Nah, ini. Apakah sama dengan sudut QRP? QRP. Salah, ya. Harusnya yang sama itu PQR. Kemudian sisi AC. AC yang ini. Apakah sama dengan PQ? PQ-nya di bawah, salah ya. Yang sama AC itu adalah QR. Oke. Semoga jelas ya untuk nomor 18. Next nomor 19, silakan. Ya, nomor 19 ini kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Coba-coba kalian kerjakan dulu. Nanti kalau berkenan boleh jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini.